ini apa namanya mohon diperhatikan apa namanya beberapa eh, teori gitu ya. Nanti apa namanya supaya apa namanya paham ya bagaimana kita melakukan regression. Baik, kita mulai ya. Jadi sebelum kita masuk ke regression, kita masuk dulu di yang namanya adalah data presentation problem gitu ya, data presentation problem ya. Nah, ini adalah contoh-contoh problem ya, setiap apa namanya yang bisa terjadi pada saat kita mempresentasikan data ya, atau teman-teman yang belajar data visualization ya ini harus hati-hati karena ini bisa terjadi gitu ya. Jadi yang pertama adalah ya kalau teman-teman itu punya chart gitu ya, punya chart ya contohnya ada chart yang XY ya, jadi artinya ada dua dua kolom lah gitu ya yang dibandingkan gitu ya, dua kolom yang dibandingkan gitu ya. Nah, sesuatu yang terlihat berkorelasi ya, itu tidak berarti menjadi causality ya. Ini teman-teman harus ingat gitu ya. Jadi contoh kalau di gambar ini kayak orang zaman dulu kan ngasih gambaran apa? Kalau bayi itu kan dibawa sama bangau gitu ya. Ya ini ada hipotesis misalnya ya stop ya bring babies gitu ya. Jadi bangau bawa bayi gitu ya. Nah terus kalau kita cek di data ya ini di data populasi di Jerman ya di Oldenburg itu tahun 1930 sampai 1936 ya. Kebetulan menunjukkan data sebagai berikut nih. Jadi yang Y-nya ini adalah populasi manusia gitu ya. Yang apa namanya? X-nya adalah jumlah stocks ya atau jumlah bangau ya gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini datanya menunjukkan apa ini? Kalau teman-teman lihat ya. Ya, seakan-akan dia berkorelasi gitu ya karena semakin banyak jumlah bangaunya, maka populasi juga semakin banyak gitu ya. Atau kalau kita balik gitu ya, misalnya populasi semakin banyak, maka jumlah bangau semakin banyak gitu ya. Nah, kalau kita Kalau sebagai kita sebagai orang gitu ya, jadi kita sebagai manusia yang melihat gitu ya, kita bisa tahu gitu ya bisa bahwa tahu gitu ya, ini bahwa korelasi, oke, seakan-akan ini terlihat ada korelasi, tapi kita tahu bahwa ini bukan causality ya. Jadi bukan berarti kalau kita nambah jumlah orang, maka otomatis bangaunya juga bertambah. Atau kalau kita mau nambah populasi ya, tambah aja bangaunya. Mau ngurangi populasi ya, kurangi aja jumlah bangau gitu ya, populasi orang gitu ya. Nah, cuman kalau engine mesin nggak tahu gitu ya. Jadi problem ini dua. Jadi satu karena kita itu apa namanya memvisualisasikan sesuatu ya ini sesuatu yang bisa jadi mislead ya. Nah kalau kita lihat chart di kanan ini juga sama nih ya. Jadi ini apa namanya uh, data yang di Y-nya ini adalah apa namanya pasangan yang mengeram gitu ya, yang bersarang mengeram gitu ya. Di sebelah kanan ini adalah jumlah kelahiran bayi di Jerman ya. Jadi semakin tahun jumlah kelahiran di bayi Jerman semakin turun ya bersamaan datanya dengan menurunnya jumlah pasangan dari bangau gitu ya. Nah ini kalau dari chart terlihat bahwa ini dia korelasinya adalah signifikan dan positif gitu ya. Positif maksudnya yang satu ikut naik, satu turun, satu ikut turun gitu ya. Tapi nggak ada causality-nya ya. Jadi seringkali kalau kita menampilkan data visualization ya, ini sering terjadi. Jadi orang bisa salah baca data ya. Atau mungkin lebih jelasnya kita lihat di contoh yang kedua ya, yang berikutnya. Contoh berikutnya ini ya. Ini kalau teman-teman lihat di contoh ini data ya mengenai Y-nya itu adalah jumlah Nobel yang diperoleh oleh setiap negara ya per 10 juta populasi ya. Ini Y-nya. X-nya adalah konsumsi coklat ya per kilogram per tahun per kapita ya. Jadi kalau kita tampilkan data seperti ini seakan-akan berarti makin banyak makan coklat potensi untuk kita dapat Nobel makin besar gitu ya. Atau dibalik nih. Kalau Nobel yang diperoleh suatu negara makin besar ya,
maka memicu konsumsi coklat gitu ya. Kenapa? Karena datanya ini berkorelasi gitu ya, tapi sebetulnya tidak kausal ya. Jadi ini satu yang teman-teman apa namanya harus sangat hati-hati pada saat kita melakukan data visualisasi. Yang pertama dan yang kedua adalah bahwa kalau mesin dia nggak langsung tahu nih ya bahwa ini nggak ada kausalnya gitu ya sebetulnya ya kalau mesin gitu ya. Tapi nanti dengan engine baru dia akan ngerti ya dengan engine yang kita pasangkan di mesin kita baru kemudian ada algoritma yang kita pasangkan di engine mesin kita baru dia akan paham gitu ya. Nah, berikutnya contoh lain ada yang namanya disebut sebagai Simpsons paradox ya. Nanti kita lihat Simpson paradox itu apa ya. Tapi contoh ini, kalau teman-teman baca data ya. Jadi mungkin saya minta satu teman deh volunteer, siapa mungkin ditunjuk aja Pak Sukrisno, minta tolong bacain data ini Pak Sukrisno. Satu orang Pak Sukrisno, dia apa dia kesimpulan dari data ini Pak Sukrisno? Kita cari siapa ya? Siapa aja Pak Sukrisno disuruh baca data ini? Adam. Adam, Hai, oke. Adam. Mas Adam, silakan Mas Adam. Coba kalau Mas Adam baca data ini Mas Adam. Bacaannya gimana Mas Adam? Gimana Pak? Oh ini oh ini berarti mortality rate kalau dari grafik yang samping itu Pak, untuk yang non smokernya tingkat kematiannya itu lebih tinggi daripada yang smokers gitu. Sedangkan kalau kita lihat di samping kiri ini memang untuk populasi smokersnya itu lebih banyak Pak. Makanya seolah-olah non smoker ini lebih tinggi mortality-nya. Yang kita data ini kan smoker totalnya berapa? Nomor 82 ya. Non smoker 732. Sementara angka ini juga angka dari masing-masing gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini apa nih? Datanya bacanya gimana? Kalau dari sini berarti rate kesimpulan apa yang bisa diambil kalau dari sini? Ini Pak, non smokers lebih tinggi untuk mortality-nya. Ya, jadi 31,4. artinya kemudian kalau kita sebagai orang bisnis bacanya gimana? Berarti kita harus merokok biar kita hidupnya lebih panjang. Oke ya. Ini data actual gitu ya. Jadi memang ini data actual ya. Kemudian apa namanya kondisi seperti ini ya. Ini kan bahaya ya. Artinya tadi kalau kita bacanya artinya udah kalau gitu berarti kita suruh merokok aja biar apa namanya biar mortality-nya apa namanya lebih kecil gitu ya. Nah, gini, kenapa data ini bisa begini? Karena dia nggak komplit kan begitu ya. Karena kan yang disebut mortality sampai umur berapa gitu misalnya kan ya. Jadi apa atau mungkin bisa jadi yang non smokernya di sini udah tua-tua nih gitu loh. Ya, generasi mudanya yang smoker ya sehingga akhirnya datanya menunjukkan seperti ini gitu ya. Artinya seakan-akan yang smoker dia mortality lebih rendah, artinya yang non smoker malah lebih apa namanya risiko kematian lebih tinggi ya. Tapi ini terjadi ya kemungkinan ya bisa jadi karena data yang disajikan tidak komplit gitu ya, kan? Jadi kalau data disajikan komplit, misalnya ini non smoker ini umurnya berapa gitu ya, smoker ini umurnya berapa gitu ya. Nah mungkin kesimpulannya bisa jadi berbeda. Jadi misalnya, oh ternyata populasi smokers kita di generasi muda lebih tinggi gitu ya dibanding generasi tua. Jadi tidak ada hubungannya sebelah dengan mortality rates ya. Mortality rates-nya ini artinya salah mengambil kesimpulan atau salah menganalisis data ya. Nah ini disebut sebagai Simpsons paradox ya. Nah tapi ada contoh lain dari Simpson paradox ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu Simpson paradox itu apa sih? Dia adalah fenomena ya yang terjadi di probability atau statistik ya, di mana
tren ya, yang muncul ya di several grup ya, di beberapa grup ya dari data. Tapi gini, apa namanya, pada saat grupnya di-combine, datanya reverse gitu loh. Datanya tidak menunjukkan tren yang sama ya. Itu disebut sebagai Simpsons paradox ya. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar di kiri sini, teman-teman ya. Di kiri ini ya. Mungkin saya kasih pertanyaan, nanti minta tolong Pak Sugeng lagi tunjuk satu orang ya. Jadi ini adalah tax rate gitu ya. Ya ada tax ya. Membandingkan antara tahun 74 dan 78 untuk setiap apa namanya kategori gross income ya. Kalau kita lihat untuk gross income yang di bawah 5.000 ya, ini tax rate-nya dia turun dari istilahnya 5,4% menjadi 3,5% ya. 5.000 ke yang 999 ini juga turun ya. Yang 10.000 sampai di bawah 15.000 juga turun. 15.000 ya sampai yang di bawah 100.000 dia juga turun. Yang 100.000 ke atas dia juga turun gitu ya. Jadi dia turun. Tapi kalau kita lihat ya di bawah sini ya, itu dia naik gitu loh. Ya, jadi overall tax rate-nya go up gitu loh. Nah, ini mungkin Pak Sugeng bisa tunjuk satu orang Pak Sugeng untuk jawab kenapa dia naik gitu loh. Padahal kan setiap grup di sini turun gitu. Boleh Pak, kita tunjuk yang dari Arizona aja. Rizky Arizona. Ya, Mas Rizky. Oke, silakan Mas Rizky. Kenapa Mas Rizky ini kejadiannya kok di setiap grupnya turun, kok dia malah naik gitu? Sebentar ya Pak, coba saya baca dulu, lihat lagi datanya Pak. Iya, silakan Mas Rizky. Halo Pak, terdengar nggak Pak suaranya Pak? Iya, jelas Mas Rizky. Mute Rizky. Mute. Rizky, masih mute. Ayo silakan Mas Rizky. Kenapa ini? Apa namanya kok tiap kelas turun tapi kok dia malah naik gitu? Halo Pak, Iya. ini kenapa tax rate-nya yang 1974 itu kalau dibandingin sama yang 1978 itu dia naik, padahal kalau di breakdown per kelas gross income-nya itu di breakdown satu-satu itu turun. Itu karena range tax rate-nya itu yang dari 1974 sama 1978 itu bertambah range-nya Pak. Jarak terkecilnya itu 0,03. Tax rate-nya Pak, yang under $5.000 sama yang kategori paling atas yang 0,383. Itu range-nya itu lebih besar daripada yang 0,054 sampai 0,384. Ya kenapa? Kalau range-nya membesar, kenapa dia naik gitu kan? Kan range-nya membesar tapi sama-sama di bawah kan gitu ya. Coba kalau misalnya atau teman lain yang bisa bantu atau orang lagi, Mas Krisna silakan Pak Krisna ditunjuk Mas Krisna. Yang dari S2 ITB Pak kalau gitu, Yohan. Iwan. Wah, Pak Iwan lagi ya. Iya. Sudah pernah sukses nih Pak menjawab kuis. Oke, silakan Pak Iwan. Wah, tapi kok sekarang nggak? maaf Pak, saya baru gabung tadi Pak. Oke, Pak Iwan, ini tapi ini harus jawab betul Pak Iwan ya. Jangan karena nggak ada apa. Kalau nggak ada dia aja nggak pada betul Mas Gusto jawabnya Mas Gusto. Oke, jadi gini. Pak Iwan, ini kita belajar namanya Simpson paradox ya. Jadi kalau kita lihat ya ada data ya.
ada data adalah tax rate ya di tahun 1974 dan 78 untuk setiap kategori apa namanya kelompok penghasilan gitu ya. Jadi kalau kita lihat untuk setiap grup misalnya di bawah 5.000 ya, ini dari 74 ke 78 turun gitu tax rate-nya kan. Tadinya dari 5,4% jadi 3,5%. Demikian juga untuk semua kelompok yang lain. Jadi turun gitu ya. Semua turun. Nah, yang menjadi pertanyaan pada saat dia dilihat secara overall total tax rate-nya ternyata naik data ini gitu. Ya, padahal di atasnya turun semua. Ini naik. Kenapa ini naik gitu loh. Itu pertanyaannya itu. Silakan Mbak Yohan. Ini nggak bisa, Pak. Totalin itu pakai bobot ini. Ini data betul ya, ini datanya betul gitu ya. Pertanyaannya kenapa dia naik gitu malah gitu. Totalnya saya belum dapat Pak jawabannya. Coba dilihat datanya. Nggak apa-apa, salah itu dicoba aja gitu ya. Karena ini penting gitu ya, karena kita belajar membaca data ya. Jadi ini yang kadang-kadang memang tidak diajarkan gitu ya, bahwa apa namanya terjadi yang namanya Simpson paradox ini gitu. Atau ada yang lain mungkin teman-teman yang lain yang bisa explain? Jawabannya ada di table ini juga sebetulnya gitu. Jessica, Pak. Jessica mau coba. Oh, Ya, Jessica, silakan Mbak Jessica. izin mencoba menjawab Pak Satya. Oke, silakan. Kalau dilihat dari tax rate-nya, memang dari yang di tahun 1978 dia kalau di breakdown per gross income-nya memang dia lebih turun dari yang tahun 1974. Tapi dari persen total income-nya, apa dilihat itu tahun 1978-nya. Ya, ini 1978 ini salah total ketik income-nya ya. ya, 1978 total income-nya itu lebih tinggi Pak, terutama di pendapatan yang di range 15.000 sampai 999. Nah, itu naik ke 69,62% gitu. Oke, jadi artinya apa yang terjadi? Ya, karena gini, sebetulnya terjadi pergeseran kelompok income kan gitu ya. Jadi banyak orang yang income-nya meningkat sehingga dia pindah ke kelompok yang rate-nya lebih tinggi gitu kan ya. Sehingga akhirnya pada saat dihitung overall karena masyarakatnya itu populasinya itu apa namanya dia tambah income-nya gitu ya. Maka setelah dihitung dia menjadi naik. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini yang income di kelompok bawah ini menurun ya, menurun cukup signifikan ya. Nah, sementara mulai dari apa namanya yang income 15.000 sampai yang di atas 100.000 ini dia meningkat gitu ya. Dan karena persentage-nya ini ya istilahnya kalau dikali gitu ya dan sebagainya ya menghasilkan ini lebih tinggi. Nah, dari sini kita belajar apa ya? Belajar bahwa coba kalau misalnya yang kanan ini tidak kita tampilkan gitu ya. Ya, maka akan terjadi misleading gitu ya. Nah, Anda bayangkan kalau kemudian kita aja orang baca salah. Gimana kalau angka ini kita masukkan ke mesin untuk diprediksi ya. Jadi misalnya kita hanya ambil totalnya saja. Jadi yang kita ambil misalnya totalnya aja gitu ya misalnya. Atau kita ambil justru detailnya nih. Hanya ambil detail tax rate-nya. Kemudian kita mau predik gitu ya. Ya. Maka result-nya bisa jadi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah,
ini bahayanya ya kita ya satu kalau misalnya kita melakukan analisis ya, sementara based on visual, sementara yang menampilkan visualnya nggak clear, kesimpulannya bisa salah gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, berhubungan juga dengan data. Kalau kita main di machine learning ya kan, kalau akhirnya informasi yang kita berikan itu tidak cukup ya, maka resultnya pun juga bisa salah ya. Jadi sampai sini mudah-mudahan teman-teman clear ya, paham ya. Jadi sebagai seorang data scientist kita wajib menghindari hal-hal seperti ini ya. Tapi ini banyak banget terjadi gitu ya. Karena itu kalau teman-teman lihat misalnya orang mempresentasikan apa laporan keuangan atau kondisi ekonomi suatu negara ya, atau orang presentasi mengenai keberhasilan di wilayah dia, di negara dia dan sebagainya, itu seringkali dia melakukan hal-hal seperti ini gitu ya. Artinya yang Simpson paradox itu. Jadi seakan-akan kelihatan baik padahal sebetulnya belum tentu baik, atau seakan-akan dinyatakan buruk padahal sebetulnya dia tidak buruk ya. Nah, kalau sebetulnya kita lihat data ini kan kesimpulannya bagus kan. Artinya gini, tax rate-nya sebenarnya diturunkan untuk semua kelompok, cuman as a country ya, sebagai negara kita berhasil meningkatkan penghasilan penduduknya gitu ya. Jadi otomatis negara dapat lebih tinggi gitu ya, apa namanya, tax rate-nya. Ya, ini adalah contoh di mana sebetulnya kita bisa mendapatkan rate lebih baik tanpa harus meningkatkan rate di apa namanya, tax ratio-nya gitu ya. Nah, kalau kita nggak belajar ini, maka kita akan berpikir the only way untuk bisa mendapatkan tax ratio lebih tinggi adalah dengan meningkatkan tax ratio. Atau orang kemudian berpikir mungkin oke, saya tingkatkan apa namanya tax ratio-nya untuk yang penghasilannya tinggi, untuk penghasilan rendah direndahkan dengan alasan bahwa kita tidak kita tidak mau membebani yang di bawah ya. Padahal sebelum yang terjadi adalah mungkin kita yang gagal meningkatkan income ya, apa namanya, masyarakat kita. Nah ini contoh yang memang dia di Simpson paradox ya, dan seringkali juga decision maker juga karena tidak paham ini akhirnya mengambil kesimpulan yang salah ya. Jadi di sini kalau kita lihat akhirnya ini adalah suatu kebijakan di mana income tax rate-nya direndahkan untuk masing-masing sehingga bisa memacu pertumbuhan ekonomi sehingga akhirnya income penduduknya naik. Jadi walaupun rate-nya diturunkan tapi by the end hasilnya naik ya. Ini contoh yang memang ada di data ini. Oke, jadi ini kalau teman-teman masih bingung nggak apa-apa ya, cuman ini paling nggak sudah pernah disampaikan, teman-teman sudah tahu ya bahwa pada saat menampilkan data atau mengambil kesimpulan harus hati-hati dengan yang namanya adalah Simpson paradox ya. Dan satu tadi yang pertama ya, itu juga bahwa correlation tidak selalu berarti causality gitu ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke regression ya. Jadi ada korelasi, ada regresi ya, kita coba lihat nih ya. Jadi apa itu korelasi, apa itu regresi gitu ya. Nah, jadi correlation ya, kalau kita lihat di scatter plot ini ya, ini kita lihat di sini ada yang strong relationship, ini ada yang weak relationship, ini ada yang no relationship ya. Yang strong apa? Gampangnya begini. Kalau kita lihat trennya ini X dan Y ya, semakin tinggi Y-nya, semakin tinggi X-nya, demikian juga. Semakin tinggi X-nya, semakin tinggi Y-nya. Jadi secara umum ini tergambar trennya ya. Bahwa trennya ini adalah tren strong relationship dan ini adalah berkorelasi positif gitu ya. Nah, yang di bawahnya juga strong relationship-nya tapi berkorelasi negatif. Karena semakin besar Y, semakin kecil X gitu ya. Semakin kecil Y, semakin besar X ya. Jadi ini korelasi positif, ini korelasi negatif dan strong relationship gitu ya. Nah, yang di tengah ini disebut sebagai weak relationship. Jadi walaupun istilahnya pitanya lebih lebar ya, tapi trennya masih ada ya, cuman pitanya lebih lebar. Sehingga kalau kita tarik garis lurus, errornya tentu akan kalau kita ambil garis tren, tentu errornya akan menjadi lebih besar. Tapi masih terbaca ya secara umum bahwa secara umum semakin tinggi Y, maka X-nya juga semakin tinggi, walaupun ada beberapa pengecualian gitu ya, tapi arahnya seperti itu gitu ya. Nah, yang kanan ini no relationship.
ya kita lihat kita tidak bisa menggambarkan garis tren ya untuk case ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang di bawah ini trennya dia lurus. Jadi istilahnya semakin tinggi X tidak mengubah Y gitu ya. Nah kalau di sini dia acak gitu ya. Jadi ada yang X-nya tinggi, Y-nya tinggi, ada yang Y-nya tinggi, X-nya juga tidak tinggi ternyata dan sebagainya. Ya ini disebut sebagai no relationship. Nah, ini disebut sebagai relationship ya, dan korelasinya tadi positif atau negatif ya. Itu yang apa namanya digambarkan dari chart ini. Jadi korelasi ya itu hanya concern terhadap relationship ya. Ya, jadi apa namanya kalau kita ngomong korelasi ingatnya relationship gitu aja ya. Nah, tapi seperti tadi diceritakan ini no causal effect gitu ya. Jadi korelasi tidak menunjukkan kausal gitu ya. Jadi bukan berarti artinya kalau Y tinggi, X-nya juga tinggi ya. Ini harus kita lihat dari apa namanya datanya ya untuk menentukan causal effect ya. Nanti causal effect ada tekniknya tersendiri ya. Jadi mudah-mudahan sampai di sini teman-teman nggak bingung. Kemudian yang disebut regression apa sih? Nah, regression kalau gampangnya secara bisnis adalah kemampuan kita menggambarkan trennya. Tren tidak selalu garis lurus gitu ya, karena bisa jadi garisnya melengkung-melengkung, tapi kita bisa menggambarkan trennya. Karena apa? Karena kita berhasil menggambarkan persamaannya. Ya, itu disebut sebagai regresi. Nah, kalau kemudian ini dipakai di machine learning regresi, artinya persamaannya atau rumusnya ya, itu yang coba diterapkan ya di titik-titik ini ya, atau di data-data kita gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kenapa regresi bisa dipakai untuk memprediksi value. Ya contoh kalau begini, case-nya yang kiri ya misalnya. Kita tahu nih semakin tinggi Y, maka semakin tinggi X, semakin tinggi X, semakin tinggi Y. Kelihatan dari korelasinya gitu ya. Nah, karena dia korelasinya dia apa namanya positif gitu ya. Jadi strong relationship dan korelasi positif. Maka kalau kemudian saya punya satu titik baru misalnya di sini titiknya. Contoh saya punya titik baru di sini. Maka kira-kira saya bisa tahu nih X ya, ada nilai X di sini ya. Maka kira-kira di mana si Y-nya gitu ya. Maka kita bisa lihat nih kalau X-nya di sini kita tinggal tarik ke sini, kemudian kita tarik ke kiri kan. Nah, kira-kira Y-nya di sini misalnya gitu ya. Nah, jadi akhirnya itu kenapa mesin bisa menebak angka gitu ya. Dengan dia belajar data-data ini, kemudian kita kasih satu nilai X, dia bisa menebak nilai Y-nya. Itu kalau tadi pakai yang sangat sederhana ya, pakai yang linear regression ya. Jadi ini contoh ya relationship model. Jadi kalau dia relation-nya dia linear ya, seperti ini, maka kalau kita gunakan linear regression dia bisa menebak angka gitu ya. Nah, itu kalau kita sebut apa namanya regression ya. Nah, kalau kemudian apa namanya X-nya ini adalah waktu gitu misalnya ya, dan Y-nya angka gitu ya, maka kalau ini kita panjangkan gitu ya, X-nya artinya waktunya, dan kita gunakan teknik regression gitu ya, dan dia bisa menebak, itu yang disebut sebagai forecasting ya gitu ya. Tapi hari ini kita belum ngomong forecast ya, kita baru ngomong nih regression. Tapi paling nggak dari sini teman-teman akan paham kenapa akhirnya regression bisa dipakai untuk menebak satu angka. Nah, cuman dalam real case kadang-kadang dia bisa banyak sekali, nggak cuman X. Jadi untuk menebak Y, variabelnya itu bisa jadi banyak ya. Tapi kita belajar yang basicnya, misalnya ini adalah yang linear relationship ya. Demikian juga linear relationship yang tadi korelasinya negatif ya. Jadi kalau saya punya angka, misalnya di sini kan kalau dia angkanya makin kecil gitu ya, X-nya makin kecil, maka Y-nya makin besar gitu ya. Jadi bentuknya dia mengikuti ini misalnya gitu ya. Nah, artinya di sini saya juga bisa nebak gitu ya, bahwa semakin kalau saya taruh angka X di sini, maka kira-kira saya bisa tebak Y-nya ada di mana ya. Ini kalau bentuknya linear. Next, kalau bentuknya nggak linear ya, atau di sini disebut apa namanya kurvilinear gitu ya. Nah, maka kalau kita tebak based on linear, bisa jadi salah. Kenapa? Karena trennya berubah. Dari sini sampai sini trennya dia apa namanya naik gitu misalnya. Lewat titik ini trennya dia menjadi turun gitu ya.
Nah, atau yang seperti ini ya, dia nggak bisa ditarik garis lurus ya. Jadi itu reasonnya kenapa akhirnya diciptakan banyak metode regression. Karena sebenarnya regression itu hanya kemampuan menggambarkan garis merah inilah gitu ya. Menggambarkan rumus gitu ya. Untuk menebak angka gitu. Oke, sampai sini mudah-mudahan nggak ada yang bingung ya. Ini yang disebut sebagai regression ya dari sisi pemahaman bisnis yang sederhana ya. Nah, oke. Sekarang regression analysis itu apa gitu ya. Jadi regression analysis itu sebenarnya adalah ya analisis yang digunakan untuk mempredik value ya. Ya, value dari dependent variable ya berdasarkan independent variabelnya. Jadi kalau dependent variabelnya itu disebut dependent itu adalah yang mau kita tebak gitu ya. Dia dependent. Angka tersebut mau ditebak berdasarkan value-value yang lain. Contohnya misalnya ada satu kolom A gitu ya. Nah, kolom A ini mau ditebak berdasarkan kolom B, C, dan D. Maka si kolom A ini disebut sebagai dependent, B, C, dan D disebut sebagai independent ya. Jadi kalau nanti ada istilah dependent, independent, mudah-mudahan teman-teman tidak bingung gitu ya. Nah, kemudian regression juga bisa meng-explain sebetulnya impact ya dari changes-nya dari si independent variable ya kan. Jadi pengaruhnya independent variable terhadap perubahannya dependent variable ya. Itu gambaran seperti itu untuk regression analysis ya. Jadi kalau dependent itu variabel yang mau kita predict atau mau kita explain gitu ya. Independent itu adalah variabel yang digunakan untuk mempredik atau untuk meng-explain dependentnya ya. Ini gambarannya seperti ini ya. Oke, nah ini gambaran yang sederhana. Kita ambil contoh yang linear regression. Jadi linear regression sebenarnya kemampuan dia menerapkan rumus. Jadi misalnya rumusnya nggak berubah, rumusnya begini gitu misalnya. Yang berubah mungkin cuman jadi rumusnya mirip ya, angka-angkanya aja mungkin yang berganti gitu ya. Rumusnya akan selalu seperti ini. Intinya dia menggambarkan garis lurus kalau linear. Sehingga di sini kita tahu kalau kita punya angka X lagi, misalnya X-nya di atas sini gitu ya, misalnya, maka kita tahu nih Y-nya bahwa tinggal tarik garis lurus, Y-nya kira-kira ada di sini gitu ya, misalnya. Atau kalau misalnya kita punya X di bawah, maka kita tahu Y-nya ada di bawah sini misalnya gitu ya. Ini cara mudahnya kita memahami linear regression gitu ya. Nah, ini sekali lagi kenapa dia bisa nebak angka, misalnya saya kasih X, kemudian dia bisa nebak Y, karena sebetulnya ada rumusnya ini, ada persamaannya yang tinggal dia gunakan. Ya. Nah, gimana sekarang kalau dia prediction line, jadi prediction line-nya ini kan bisa dipanjangin terus gitu ya, tadi saya katakan dia bisa dipanjangin terus. Jadi artinya dengan ada prediction line ini kita akan selalu tahu bahwa seperti apa korelasinya antara si X dan nah, tapi kalau datanya kemudian semakin banyak, garis ini bisa bergeser nggak, bisa berubah nggak bentuknya, bisa, tapi selalu lurus gitu ya. Jadi bisa jadi misal garisnya semakin tinggi atau dia semakin datar atau bahkan berubah turun ya. Dengan data dia akan coba membuat garis lagi atau garis trend lagi ya. Ini kalau simple linear regression gitu ya. Nah, ini contoh ya penggunaan dari regression. Ya, ini contohnya disederhanakan kita menggunakan yang linear regression. Ini contoh kalau kita mau nebak misalnya harga rumah berdasarkan luasannya gitu ya. Jadi saya punya data ya, ini ada harga rumah, kemudian ini ada luasannya ya, karena kita nggak ngomong lokasi dan sebagainya gitu ya, kita hanya bicara luasnya saja ya, maka dan rumusnya adalah linear regression. Maka kalau kita punya rumah luasnya di sini gitu ya, maka kita tahu nih harganya kira-kira berapa mengikuti dari garis ini gitu ya. Nah, kalau kemudian pertanyaannya, ini datanya kan ngumpul di tengah gitu ya. Jadi kalau saya punya angka yang nyebar jauh di sini, dan ternyata ya ini luasnya luas sekali, tapi harganya ya ternyata dia nggak tinggi banget gitu misalnya ya. Ya di sini kan harusnya harganya setinggi ini ya, ternyata tidak. Misalnya di sini harganya cuma di sini. Maka kalau itu kita jadikan data training ya, maka menyebabkan garis lurusnya ini dia bergeser kemiringannya.
ya. Jadi gradiennya bergeser ya. Nah, jadi ini juga akhirnya kita memahami kenapa kadang-kadang engine-nya menjadi salah kalau nggak di training ulang. Karena saat ini dia hanya berpaku kepada garis yang ini gitu. Jadi kalau kasih angka di X-nya di sini, ya udah otomatis bahwa Y-nya karena ngikuti garis lurus, maka Y-nya dia akan di atas ini gitu ya. Nah, tapi kalau ternyata actual-nya harganya nggak di atas sini, ya harganya cuma di bawah sini, X-nya di sini, dan kemudian itu kita masukkan ke dalam data training kita, ya maka kemudian garisnya ini akan disesuaikan oleh si rumus. Sehingga next time ada lagi misalnya luasan yang sekitar sini, dia nebaknya sudah menggunakan persamaan yang baru atau kemiringan gradien yang baru gitu ya. Teman-teman bisa paham basicnya dulu. Kenapa? Karena nanti regresinya nggak cuman linier gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya, harusnya aman ya. Kalau aman kita jalan dulu, nanti mungkin hanya bisa belakangan ya. Nah, regresi model yang lain gimana? Banyak gitu ya. Jadi ini yang linier, ya ada kuadratik, dan seterusnya ya. Ini tergantung dari kemampuan algoritma yang kita gunakan gitu ya. Nah, ini gambaran algoritmanya, tapi karena kita lihat dari sisi bisnis, sebenarnya kita nggak perlu pusing, karena buat kita yang penting kita tahu algoritma mana yang bisa dipakai untuk menebak angka ya. Algoritma yang untuk menebak angka disebut sebagai algoritma regresi. Tapi apakah algoritma regresi hanya bisa dipakai untuk menebak angka, nggak bisa menebak kelas? Bisa juga, nanti kita lihat contohnya ya.